Ketika kita memasuki toko, seringkali kita menghadapi ratusan bahkan ribuan benda yang bisa kita beli. Tapi, kita tidak mungkin membeli semua yang kita inginkan. Tentu, kita membandingkan mana harga yang worth it dengan kepuasan yang akan kita terima. Maka dari itu, kami, kelompok 13, mengajak teman-teman untuk mempelajari lebih dalam tentang bagaimana konsumen menentukan pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi teman-teman dan Bapak Nopriyadi. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang teori pilihan konsumen. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 13 terdiri dari 4 orang, yakni Cynthia Monica, Della Natasha, Devina Kowati, dan Sarah Christina Lili. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas 4 topik. Topik yang pertama adalah kurva batasan anggaran, yang kedua preferensi, yang ketiga optimalisasi, dan yang terakhir 3 aplikasi. Yang pertama, kurva batas anggaran. Manusia selaku individu dalam sebuah rumah tangga tentu diperhadapkan dengan permasalahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab, terdapat batasan-batasan yang menghalangi mereka untuk membeli segala sesuatu yang mereka inginkan. Pada materi kali ini, saya akan membahas apa yang konsumen dapat usahakan. Kurva batas anggaran memiliki pengertian pendapatan yang dimiliki oleh pelaku ekonomi yang akan digunakan untuk membeli kebutuhan berupa barang atau jasa. Teori batasan anggaran menjelaskan bahwa terdapat batasan konsumsi yang mampu dibeli oleh pelaku ekonomi. Keadaan tersebut berlaku bagi tiap individu, perusahaan, maupun pemerintahan. Jika pendapatan pelaku ekonomi ini meningkat, maka kombinasi barang atau jasa akan menjadi lebih beragam. Sedangkan, jika pendapatan pelaku ekonomi ini menurun, maka kombinasi barang atau jasa akan menjadi lebih sedikit. Kurva batas anggaran atau budget constraint merupakan kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi barang yang mampu dibeli oleh pelaku ekonomi dengan penghasilan yang terbatas. Seperti yang bisa kita lihat, terdapat garis anggaran atau budget line. Pada titik A, B, C, dan D yang tepat berada pada garis anggaran merupakan kombinasi barang yang mampu dibeli jika menggunakan seluruh pendapatan yang dimiliki. Pada titik E atau titik yang berada di dalam area segitiga merupakan kombinasi barang yang mampu dibeli dengan hanya menggunakan sebagian dari pendapatannya. Pada titik F atau titik yang berada di luar area segitiga merupakan kombinasi barang yang tidak mampu dibeli sebab berada di luar garis anggaran. Berikut ini adalah contoh soal. Terdapat seorang konsumen yang menginginkan 2 barang, yakni pizza dan soda, namun uang yang dimiliki hanya sebesar 240.000. Sedangkan harga pizza adalah 40.000 dan harga soda adalah 10.000. Jika konsumen tersebut membeli 6 pizza, maka ia tidak dapat membeli soda. Jika konsumen tersebut membeli 4 pizza, maka ia dapat membeli 8 soda. Jika konsumen tersebut membeli 2 pizza, maka konsumen tersebut dapat membeli 16 soda. Dan jika konsumen tersebut tidak membeli pizza, maka ia dapat membeli 24 soda. Dari tabel tersebut dapat membentuk grafik yang berada di kanan. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keseimbangan antara membeli pizza dan soda, maka konsumen tersebut harus membeli 3 pizza dan 12 soda. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pergeseran-pergeseran pada kurva batas anggaran. Yang pertama, pergeseran kurva batas anggaran yang disebabkan oleh perubahan pada penghasilan. Kita mengasumsikan jika harga barang tidak mengalami perubahan, namun penghasilan pelaku ekonomi berubah, maka akan menggeser garis anggaran secara sejajar.
Jika penghasilan pelaku ekonomi ini menurun, maka garis anggaran akan bergeser mendekati titik nol yang digambarkan dengan garis berwarna biru. Sedangkan, jika penghasilan pelaku ekonomi ini meningkat, maka garis anggaran akan bergeser menjauhi titik nol yang digambarkan dengan garis berwarna hijau. Dapat disimpulkan bahwa penghasilan pelaku ekonomi jika mengalami perubahan, maka luas segitiganya akan menjadi lebih kecil. Sedangkan, jika penghasilan yang lebih besar atau meningkat, maka luas segitiganya menjadi lebih besar. Hal ini tentu berpengaruh pada kombinasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh pelaku ekonomi tersebut. Selanjutnya, pergeseran kurva batas anggaran yang disebabkan oleh perubahan harga salah satu barang. Kita mengasumsikan jika penghasilannya ini tetap, namun harga barangnya mengalami perubahan. Perubahan ini dapat mempengaruhi grafik secara vertikal maupun horizontal. Jika harga barang tersebut menurun, maka titik barang yang berubah tersebut akan mendekati titik nol yang digambarkan dengan garis biru. Jika harga barang tersebut meningkat, maka titik barang yang berubah tersebut akan menjauhi titik nol yang digambarkan dengan garis hijau. Next. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai preferensi. Apa sih yang diinginkan oleh konsumen? Nah, preferensi konsumen akan membantu kita untuk memilih kombinasi antara dua barang yang berbeda. Bila kita diberi dua kombinasi barang yang berbeda, kita akan cenderung memilih kombinasi yang paling sesuai dengan selera dan kepuasan kita tentunya. Nah, preferensi ini gak jauh-jauh dari yang namanya kurva indiferensi. Apa sih kurva indiferensi itu? Jadi, kurva indiferensi adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Nah, dari sini kita bisa lihat ada I atau indiferensi 1 dan indiferensi 2. Ada pula titik A, B, C, dan D. Pada kurva ini, pada kurva I1, titik A, B, C ini memiliki tingkat kepuasan yang sama karena berada pada kurva yang sama yaitu I1. Jika konsumen mengurangi konsumsi terhadap pizza dari titik A ke titik B, maka konsumsi tersebut akan meningkat untuk menjaga agar kepuasan yang didapatkan oleh konsumen itu tetap sama. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai 4 properti dari kurva indiferensi, yang mana 4 properti ini mendeskripsikan kurva indiferensi lebih lanjut lagi. Nah, 4 properti ini terdiri dari yang pertama, yaitu kurva indiferensi yang lebih tinggi itu lebih diminati daripada kurva yang lebih rendah. Yang kedua, yaitu kurva indiferensi ini miring ke bawah. Yang ketiga, kurva indiferensi itu tidak dapat saling memotong. Dan yang keempat, kurva indiferensi ini membungkuk atau melengkung ke dalam. Nah, selanjutnya, mari kita ke properti yang pertama. Nah, properti pertama ini tadi menyatakan bahwa kurva indiferensi ini lebih tinggi, bakal lebih diminati. Walaupun di setiap titik kurva indiferensi konsumen merasa bahagia dan puas, konsumen biasanya akan lebih memilih untuk mengonsumsi lebih banyak barang daripada mengonsumsi barang yang lebih sedikit jumlahnya. Kuantitas yang lebih banyak tersebut digambarkan dalam letak kurva indiferensi yang lebih tinggi, sedangkan kurva yang lebih sedikit digambarkan dalam posisi kurva indiferensi yang lebih rendah. Nah, preferensi terhadap kuantitas yang lebih banyak tersebut digambarkan dalam kurva indiferensi melalui contoh di sebelah kiri ini. Dapat kita lihat pada titik A di kurva I2 memberikan kepuasan kepada konsumen sebanyak 120 barang A dan 120 barang B. Sementara itu, titik B pada I1 hanya memberikan kepuasan kepada konsumen sebanyak 100 barang A dan juga 100 barang B. Nah, konsumen akan memilih titik A yang memberikan lebih banyak barang A dan barang B, di mana masing-masing ini adalah 120 barang.
Karena dengan jumlah yang lebih banyak tersebut, konsumen menjadi lebih merasakan kepuasan atau kebahagiaan. Pada gambar kurva indiferensi ini, dapat disimpulkan bahwa kurva indiferensi yang lebih tinggi memiliki kuantitas yang lebih tinggi pula. Maka konsumen akan lebih memilih garis kurva indiferensi yang lebih tinggi untuk mendapatkan kepuasan yang lebih besar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan properti yang kedua juga. Nah, properti kedua ini membicarakan tentang kurva indiferensi miring ke bawah. Kemiringan dari kurva indiferensi menggambarkan tingkat substitusi barang satu dengan yang lainnya yang diinginkan oleh konsumen. Biasanya, konsumen ini menyukai kedua barang. Maka, jika kuantitas salah satu barang berkurang, kuantitas barang yang lainnya harus bertambah agar kepuasan konsumen tetap terpenuhi. Nah, kita bisa lihat di gambar sebelah kiri ini, pada titik A, ini menunjukkan bahwa apabila jumlah barang 3, jumlah burgernya itu ada 3, maka kuantitas kentang harus bertambah menjadi 30 kentang untuk memenuhi kepuasan konsumen tersebut. Selanjutnya pada titik B, ini menunjukkan bahwa apabila jumlah burgernya adalah 5, maka jumlah kentang yang dikonsumsi menjadi 25. Apabila kita bandingkan dengan titik A, jumlah kentang titik B mengalami penurunan sebesar 5 kentang. Hal ini dikarenakan jumlah burger yang dikonsumsi oleh konsumen bertambah sebesar 2 burger. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa untuk memenuhi kepuasan konsumen, kurva indiferensi menggambarkan jumlah 2 barang yang berbeda di setiap titiknya, di mana titik-titik pada kurva indiferensi tersebut menyatakan jumlah 2 barang yang harus dikonsumsi untuk tetap memenuhi kepuasan konsumen. Tingkat substitusi barang satu dengan yang lainnya yang diinginkan oleh konsumen tersebut dinyatakan oleh kemiringan dari kurva indiferensi ini. Next, ada properti yang ketiga, di mana ini menyatakan bahwa kurva indiferensi itu tidak dapat saling memotong. Nah, kita telah mengetahui kan bahwa titik yang terletak pada garis kurva indiferensi yang sama menyatakan tingkat kepuasan yang sama pula. Namun, apabila sebuah titik terletak pada dua garis kurva indiferensi yang berbeda, kita menjadi kesulitan untuk menentukan tingkat kepuasan yang sebenarnya dari titik tersebut. Nah, yuk kita mempelajari contoh di samping. Dalam kurva indiferensi tersebut, titik A terletak pada garis kurva indiferensi yang sama dengan titik C, yaitu pada IC1. Sehingga, tingkat kepuasan titik A dan titik C menunjukkan kepuasan yang sama. Sedangkan titik B berada pada kurva yang sama pula dengan titik C, yaitu pada kurva IC2. Kedua titik B dan C tersebut akan membuat konsumen puas. Akan tetapi, permasalahannya adalah titik A dan titik C juga membuat konsumen puas walaupun titik C memiliki kuantitas kedua barang yang lebih banyak karena dia juga terletak pada kurva IC2, di mana kurva IC2 ini itu berada di atas kurva IC1. Hal inilah yang bertentangan dengan asumsi yang menyatakan bahwa konsumen selalu memilih kuantitas kedua barang yang lebih banyak yang memberikan tingkat kepuasan lebih tinggi. Maka dari itu, kurva indiferensi tidak dapat saling memotong. Selanjutnya adalah properti yang keempat, di mana ini menjelaskan bahwa kurva indiferensi itu membungkuk atau melengkung ke dalam. Kemiringan dari kurva indiferensi menunjukkan tingkat substitusi marginal atau MRS. Tingkat substitusi marginal ini merupakan tingkat di mana konsumen itu bersedia menukarkan barang antara yang satu dengan yang lain. MRS bergantung pada jumlah setiap barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Pada dasarnya, konsumen cenderung bersedia menukarkan atau memperdagangkan barang yang ia miliki dalam jumlah besar daripada menukarkan barang yang dimilikinya dalam jumlah sedikit. Sehingga hal tersebut menyebabkan kurva indiferensi ini membungkuk ke dalam. Mari kita ke contohnya. Nah, di sini dapat kita lihat pada titik A di gambar yang kiri ini, karena konsumen memiliki banyak kebab dan sedikit Coca-Cola, ia merasa sangat haus tapi tidak merasa terlalu lapar. Maka untuk mendapatkan satu Coca-Cola, konsumen tersebut harus memberikan 2 kebabnya. Nah, di sebelah kanan ini merupakan perhitungan MRS dari tiap satu titik ke titik yang lainnya dengan
rumus sebagai berikut, yaitu delta Y dibagi delta X, di mana delta Y berarti Y1 min Y2 dibagi X1 min X2. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai MRS dari A ke B adalah 2 kebab per Coca-Cola. Nah, sebaliknya pada titik D, konsumen memiliki banyak Coca-Cola dan sedikit kebab. Maka ia akan merasa sangat lapar tetapi tidak merasa terlalu haus. Maka pada titik tersebut, konsumen bersedia memberikan 1 Coca-Colanya untuk mendapatkan 3 kebab. Dapat kita lihat sebelah kanan bahwa MRS-nya adalah 1/3 Coca-Cola per kebabnya. Bila diperhatikan, bentuk kurva indiferensi ini tidak lurus. Mengapa? Karena MRS pada setiap titik kurva indiferensi ini tidak sama. Hal ini bergantung pada seberapa banyak jumlah barang yang telah dikonsumsi. Pada kasus yang kita bahas, tingkat kerelaan konsumen untuk menukar dengan kebab dan Coca-Cola bergantung pada seberapa lapar dan hausnya konsumen tersebut. Maka dari itu, kurva indiferensi yang melengkung ke dalam menggambarkan keinginan konsumen yang lebih besar untuk memberikan atau menyerahkan barang yang sudah dimilikinya ini dalam jumlah lebih banyak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 2 contoh ekstrim dari kurva indiferensi. Seperti yang kita ketahui, bahwa bentuk dari kurva indiferensi adalah melengkung atau membungkuk ke dalam. Tapi sebenarnya ada nggak sih bentuk lain dari kurva indiferensi? Ada loh teman-teman. Jadi, semakin suatu barang itu mudah untuk disubstitusi atau digantikan dengan barang yang lain, maka kurva indiferensinya akan semakin lurus, berbentuk garis lurus. Nah, tetapi sebaliknya, jika suatu barang ini semakin sulit untuk disubstitusi atau digantikan, maka kurva indiferensinya akan semakin berbentuk melengkung ke dalam. Nah, di sini ada 2 contoh bentuk yang berbeda dari kurva indiferensi yang tadi sudah dijelaskan, yaitu terdapat pada barang substitusi sempurna dan barang komplement sempurna. Untuk detailnya, mari kita next ke slide yang selanjutnya. Sebelumnya, apa sih itu barang substitusi sempurna? Nah, jadi di sini barang substitusi sempurna ini adalah 2 barang yang memiliki MRS atau marginal rate of substitution yang selalu sama, sehingga kurva indiferensinya berbentuk garis lurus. Nah, di sini saya memiliki contoh 2 koin, yaitu koin dengan nilai Rp500 dan koin dengan nilai Rp1.000. Nah, secara logika teman-teman, pasti kita akan rela untuk menukarkan 2 koin Rp500 kita dengan koin 1 koin Rp1.000. Demikian juga untuk 2 koin Rp1.000, kita akan rela menukarnya dengan 4 koin Rp500 karena mereka memiliki nilai yang sama ketika ditukarkan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dalam barang substitusi sempurna ini MRS-nya selalu sama. Untuk itu, mari kita coba buktikan dengan menghitungnya berdasarkan kurva yang sudah saya sediakan di slide ini. Jadi teman-teman, rumus MRS tadi seperti yang sudah Sarah jelaskan bahwa MRS adalah delta Y atau perubahan Y per delta X atau perubahan pada sumbu X. Nah, di sini mari kita coba hitung satu persatu, baik itu I1, I2, maupun I3. Jadi I1, delta Y-nya adalah 2, kemudian delta X-nya adalah 1, sehingga 2 dibagi 1 sama dengan 2. Kemudian untuk kurva yang kedua, yaitu I2, delta Y-nya sama dengan 4, kemudian delta X-nya sama dengan 2, sehingga 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan untuk kurva yang terakhir yaitu I3, delta Y-nya sama dengan 6, kemudian delta X-nya sama dengan 3, sehingga 6 dibagi 3 sama dengan 2. Bisa dilihat di sini teman-teman bahwa MRS pada barang koin Rp500 dengan
Rp1.000 ini memiliki MRS yang selalu sama, yaitu 2 dalam kasus ini. Karena MRS-nya itu selalu sama, maka dari itu kurvanya ini berbentuk garis lurus, teman-teman. Oke, berikutnya. Selanjutnya ada barang komplement sempurna. Apa sih itu barang komplement sempurna? Jadi, barang komplement sempurna ini adalah 2 barang yang memiliki MRS yang tidak terbatas, sehingga kurva indiferensinya itu berbentuk siku-siku. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung masuk saja ke contohnya. Jadi, di sini contohnya adalah seseorang memesan kumpulan sepatu. Dan di sini dia membeli 5 sepatu kanan, tetapi 7 sepatu kiri. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa ketika menggunakan sepatu, kita akan menggunakannya secara berpasangan, baik itu kanan dan kiri. Oleh karena itu, sisa 2 sepatu kiri yang dimiliki tersebut tidak memiliki arti apa-apa, atau tidak menambah kepuasan dari sang pemilik, karena tidak bisa digunakan, bukan? Nah, begitu juga sebaliknya untuk 7 sepatu kanan dan 5 sepatu kiri. Nah, bila digambarkan ke dalam kurva, maka bentuknya akan seperti ini, berbentuk siku-siku. Nah, sekarang kita coba lihat pada titik yang pertama, yaitu pada kurva I1 di titik yang paling kanan. Nah, di sini 7 sepatu kanan dan 5 sepatu kiri itu berada pada kurva yang sama dengan 5 sepatu kanan dan 5 sepatu kiri. Begitu juga untuk 7 sepatu kiri dan 5 sepatu kanan. Jadi tidak ada kepuasan yang lebih atas kepemilikan salah satu sepatu tersebut. Nah, hal ini berbeda jikalau seseorang tersebut memiliki 7 sepatu kanan dan 7 sepatu kiri, maka kurva indiferensinya akan naik. Mungkin akan berada pada I2. Seperti itu. Namun dalam kehidupan nyata, teman-teman, kebanyakan barang ini bukanlah substitusi sempurna ataupun komplement sempurna. Jadi, bentuk dari kurva indiferen ini mungkin saja berbentuk melengkung atau membungkuk ke dalam, tetapi tidak sampai membentuk seperti siku-siku tersebut, ataupun juga berbentuk sampai dengan garis lurus. Nah, setelah kelompok kami telah menjelaskan apa dan bagaimana itu kurva batas anggaran dan juga kurva indiferensi, maka sekarang saya akan menjelaskan mengenai optimalisasi. Jadi optimalisasi ini bisa dikatakan sebagai inti dari mengapa dijelaskan kedua materi yang sebelumnya. Karena optimalisasi ini menggambarkan apa yang konsumen pilih. Di dalam optimalisasi ada yang namanya titik optimal. Apa sih itu titik optimal? Jadi titik optimal ini adalah titik di mana kurva batas anggaran dan kurva indiferensi ini bersentuhan atau bertemu atau bersinggungan, seperti itu. Nah, untuk memudahkannya kita langsung masuk ke kurvanya saja. Di sini ada 3 kurva indiferensi dan 1 kurva batas anggaran. Pertanyaannya, manakah yang menjadi titik optimal dan mengapa atau apa alasannya? Untuk itu mari kita coba telusuri satu persatu dari A, B, dan C. Untuk titik A, apakah ini disebut dengan titik optimal? Saya rasa bukan ya teman-teman, karena berdasarkan pengertiannya saja, titik optimal ini adalah pertemuan atau persinggungan antara kurva batas anggaran dengan kurva indiferensi. Titik A ini bukan pertemuan antar kedua kurva tersebut. Kemudian untuk titik B, apakah ini disebut dengan titik optimal? Jawabannya iya teman-teman, karena di sini mereka saling bersentuhan, ya kan? Kemudian untuk titik C, apakah titik C ini dianggap sebagai titik optimal? Jawabannya tidak teman-teman. Pasti teman-teman berpikir, mengapa tidak
atau bukan sebagai titik optimal, padahal di sini titik kurva indiferensi dan kurva batas anggarannya ini saling bersentuhan. Jawabannya, karena titik C ini berada pada kurva indiferensi yang lebih rendah daripada titik B berada. Titik C ini berada pada I1, sedangkan titik B berada pada I2, di mana I2 ini lebih tinggi dari I1. Mengingat yang sudah dijelaskan oleh teman saya Sarah pada keempat properti kurva indiferensi, bahwa konsumen akan memilih kurva indiferensi yang lebih tinggi daripada yang lebih rendah. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa titik optimal pada kurva yang ada di slide ini ada pada titik B. Nah, ini untuk sekilas informasi, teman-teman. Jadi, selain menggunakan kurva batas anggaran dan kurva indiferensi untuk menentukan preferensi konsumen, kita juga bisa menggunakan yang namanya konsep utilitas. Apa sih itu konsep utilitas? Jadi, utilitas ini adalah pengukuran yang abstrak dari kepuasan atau kebahagiaan yang konsumen terima dari sejumlah barang. Secara sederhananya, konsep ini tuh seperti ketika kita dihadapkan oleh dua jenis nasi goreng, yaitu nasi goreng yang cepat saji dan nasi goreng dengan bumbu dan atau bahan yang alami. Di sini kita pasti akan mempertimbangkan dari banyak sisi, baik itu harganya, kemudahan, kemudian kesehatan, dan lain sebagainya. Dan kita pasti akan memilih barang yang memiliki utilitas atau kegunaan yang lebih tinggi dibandingkan yang lebih rendah. Oleh karena itu, para ekonom ini mengatakan bahwa konsumen akan memilih sejumlah barang yang memiliki kegunaan yang lebih daripada yang lain. Dan dalam konsep utilitas ini ada suatu istilah yang menarik, yaitu utilitas marginal. Apa sih utilitas marginal? Jadi utilitas marginal ini adalah penambahan penambahan utilitas yang konsumen dapat dari tambahan unit barang tersebut. Dan yang menarik lagi di sini adalah semakin banyak barang yang dikonsumsi oleh konsumen, semakin rendah utilitas marginalnya. Dan inilah yang mendorong munculnya istilah the law of diminishing marginal utility. Di sini saya ada tabel yang berisikan jumlah roti, total utility, dan marginal utility yang dimiliki Ehsan ketika ia mengonsumsi roti. Jadi ketika memakan roti yang pertama, total utility-nya adalah sebanyak 5. Sehingga marginal utility-nya bisa didapatkan sebanyak 5 dari 5 dikurangi 0 ya teman-teman. Kemudian, ternyata Ehsan merasa kurang nih makan cuma 1 roti. Akhirnya dia memakan lagi roti yang kedua dan mendapatkan total utility sebanyak 12. Sehingga marginal utility-nya adalah 7. Didapat dari mana? Dari 12 dikurangi 5. Kemudian masih kurang lagi, dia mau makan lagi. Nah, ketika memakan roti yang ketiga, total utility-nya adalah 15. Sehingga didapatkan marginal utility-nya adalah 3, didapatkan dari 15 dikurangi 12. Kemudian, dalam titik ini, bisa kita lihat bahwa marginal utility-nya ini mulai menurun teman-teman, dari 7 menjadi 3. Kemudian ketika memakan lagi roti yang keempat, total utility-nya menjadi 17, sehingga marginal utility-nya adalah 2, didapatkan dari 17 dikurangi 15. Dan pada saat memakan roti yang kelima, total utility-nya adalah 16, sehingga marginal utility-nya menjadi minus atau negatif, didapatkan dari 16 dikurangi 17. Pada titik inilah terjadi yang namanya the law of diminishing marginal utility, yaitu ketika marginal utility-nya ini mencapai 0 atau sudah menjadi minus. Dari perumpamaan ini teman-teman bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak seorang konsumen ini mengonsumsi suatu barang, maka marginal utility-nya ini akan
semakin berkurang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devina. Setelah kita mengetahui bagaimana caranya membuat keputusan optimal, tentu kita tahu bahwa ada dua faktor yang berpengaruh besar terhadap pembuatan keputusan optimal, yaitu batasan anggaran dan juga kurva integrasi. Maka dari itu, kali ini saya ingin membahas mengenai apa sih pengaruh dari perubahan penghasilan terhadap pilihan konsumen, karena penghasilan itu bisa dibilang sebagai anggaran kita. Besarnya penghasilan tentu akan mempengaruhi kemampuan konsumsi yang kita miliki. Yang pertama ingin saya bahas adalah kenaikan penghasilan. Ketika terjadi kenaikan penghasilan, tidak terjadi perubahan harga, maka kemiringan pada kurva batasan anggaran tidak akan berubah pula. Tapi kenaikan penghasilan tentu akan meningkatkan kemampuan konsumsi kita. Yang dulunya kita bisa membeli 5 barang, setelah kenaikan penghasilan kita bisa membeli 6 barang, 7 barang. Maka dari itu, hal ini akan menggeser kurva batasan anggaran ke arah kanan atau keluar tanpa menggeser kemiringan kurva tersebut. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa kenaikan penghasilan menggeser kurva batasan anggaran keluar secara paralel. Pergeseran kurvanya bisa dilihat pada grafik di samping, yaitu pada garis kurva batasan anggaran yang pertama, warna merah, akan bergeser ke garis kurva berwarna biru, yaitu setelah terjadinya kenaikan penghasilan. Berikutnya adalah penurunan penghasilan. Sama seperti kenaikan penghasilan, tidak terjadi perubahan harga, maka kemiringan kurva pun tidak akan berubah. Ketika penghasilan kita menurun, maka kemampuan konsumsi kita pun akan menurun. Kita akan lebih selektif dalam mengonsumsi barang, dan cenderung untuk tidak mengonsumsi barang yang tergolong mewah lagi. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa penurunan penghasilan menggeser kurva batasan anggaran ke dalam secara paralel. Adanya pergeseran kurva batasan anggaran tentunya menyebabkan adanya juga kondisi optimal yang baru. Pada grafik di atas menunjukkan ketika terjadinya kenaikan penghasilan, yaitu ketika kurva batasan anggaran berwarna merah bergeser keluar secara paralel ke kurva batasan berwarna biru dan terjadi kondisi optimal baru. Nah, sedangkan grafik di bawah menunjukkan grafik yang terjadi ketika terjadinya penurunan penghasilan, yaitu kurva batasan anggaran yang berwarna merah di luar, kemudian bergeser masuk ke dalam ke grafik yang berwarna biru. Lalu, bagaimana kuantitas pada titik optimal baru? Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa terdapat dua jenis barang, yaitu normal goods dan inferior goods. Normal goods merupakan barang yang ketika terjadi kenaikan penghasilan, maka konsumsinya akan meningkat pula. Dan inferior goods merupakan barang yang ketika terjadi kenaikan penghasilan, maka konsumsinya menurun. Nah, pada kenaikan penghasilan, barang bisa disebut normal goods ketika barang tersebut mengalami peningkatan konsumsi. Sedangkan barang tersebut bisa disebut inferior goods ketika mengalami penurunan konsumsi. Ketika terjadi penurunan penghasilan, barang tersebut bisa disebut normal goods ketika dia mengalami penurunan konsumsi, dan jika dia mengalami peningkatan, maka dapat disebut sebagai inferior goods. Untuk lebih memahami, mari kita masuk ke contoh soal. Ketika ada pizza dengan harga per buahnya 40.000 dan soda dengan harga per buahnya 10.000, dan penghasilan sebulan yang dimiliki adalah 200.000, apa sih pengaruh yang akan ditimbulkan terhadap pilihan konsumen jika penghasilan sebulan tiba-tiba meningkat menjadi 280.000? Nah, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, peningkatan penghasilan tentu berarti terjadi peningkatan kemampuan konsumsi. Awalnya, ketika kita membeli 0 pizza, kita dapat membeli 20 soda, dan ketika kita tidak membeli soda, kita dapat membeli 5 pizza. Namun sekarang, setelah terjadi peningkatan penghasilan, ketika kita membeli 0 pizza, kita dapat membeli 28 soda, dan ketika kita membeli 0 soda, kita dapat membeli 7 pizza. Nah, berikut adalah pergerakan grafik yang akan terjadi. Sama seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu kenaikan penghasilan akan menggeser kurva batasan anggaran keluar secara paralel. Hal ini terjadi dan bisa dilihat dengan pergeseran oleh kurva hijau menuju kurva berwarna oranye. Selain itu, terjadi pula titik optimal yang baru, yaitu yang semula berada di titik hitam, sekarang berada di titik merah. Tentu, konsumen akan merasa lebih puas karena pada titik merah,
konsumen berada di kurva indiferensi yang lebih tinggi. Nah, pada titik hitam, konsumen mengonsumsi 3 buah pizza dan 8 buah soda sebagai kondisi optimalnya. Nah, sedangkan pada titik merah, konsumen akan mengonsumsi 4 buah pizza dan 12 buah soda sebagai kondisi optimalnya. Konsumsi kedua barang pun meningkat. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua barang ini merupakan normal goods. Selain faktor perubahan penghasilan, terdapat satu faktor lain yang sangat mempengaruhi pilihan konsumen, yaitu harga. Karena tentu saja setiap orang dalam membeli sesuatu akan terlebih dahulu memperhatikan harga yang harus dibayar. Nah, perubahan harga ini akan menyebabkan perubahan kemiringan atau slope pada kurva batas anggaran. Karena kemampuan konsumsi akan berubah hanya pada barang yang harganya berubah. Untuk lebih jelasnya akan kita lihat nanti di slide berikutnya melalui grafik. Nah, ketika terjadi peningkatan harga, tentu kita akan mengalami penurunan kemampuan konsumsi. Andaikan dulunya kita bisa membeli 10 barang, sekarang kita hanya bisa membeli 5 barang. Maka dari itu, kenaikan harga akan merubah kemiringan kurva batasan anggaran dan menggesernya ke dalam. Sedangkan ketika terjadi penurunan harga, maka kemampuan konsumsi kita akan naik. Dan awalnya kita bisa membeli 10 barang, sekarang kita bisa membeli 20 barang. Maka dari itu, penurunan harga merubah kemiringan kurva batasan anggaran dan menggesernya keluar. Nah, berikutnya adalah pergerakan grafiknya. Bisa dilihat di grafik di kiri merupakan grafik yang terjadi ketika terjadi kenaikan harga pada barang X. Barang Y tidak terjadi perubahan harga, maka dari itu kemampuan konsumsinya pun tetap di titik A. Sedangkan pada barang X yang awalnya bisa mengkonsumsi sejumlah kuantitas B, setelah terjadi kenaikan harga, kemampuan konsumsinya menurun, maka dia sekarang hanya dapat mengkonsumsi dalam kuantitas C. Inilah yang dimaksud dengan perubahan kemiringan yang terjadi ketika terjadi perubahan harga. Nah, sebaliknya di kurva yang kanan merupakan kurva yang terjadi ketika terjadi penurunan harga pada barang X. Barang Y tetap kemampuan konsumsinya walaupun harganya tetap berada di kuantitas A. Sedangkan pada barang X yang semula bisa membeli sejumlah kuantitas B, setelah terjadi penurunan harga maka kemampuan konsumsinya meningkat, menggeser kurvanya keluar, dan sekarang dapat mengonsumsi sejumlah kuantitas C. Pergeseran kurva batasan anggaran tentunya akan menunjukkan kondisi optimal baru. Namun, pada kuantitas di kondisi optimal baru ini tidak dapat kita simpulkan begitu saja seperti sebelumnya di perubahan penghasilan. Karena ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu kurva indiferensi masing-masing konsumen, efek substitusi, dan juga efek penghasilan. Kedua efek ini akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Namun sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu contoh soalnya. Masih sama seperti soal sebelumnya, ketika pizza dengan harga 40.000 dan soda dengan harga 10.000 dan penghasilan 900.000, apakah pengaruh yang akan terjadi ketika harga pizza menurun yang dari 40.000 menjadi 20.000? Nah, karena harganya menurun, maka kemampuan konsumsi kita pun meningkat. Yang awalnya ketika kita membeli 0 pizza, kita dapat membeli 20 soda, walaupun sekarang masih tetap karena harga sodanya tidak berubah. Nah, awalnya ketika kita membeli 0 soda, kita dapat membeli 5 pizza, sekarang kita dapat membeli 10 pizza. Nah, berikut adalah pergeseran kurva batasan anggarannya. Kurvanya bergeser dari warna hijau ke kurva berwarna oranye. Maka dari itu kesimpulan kita sebelumnya adalah tepat, yaitu penurunan harga akan menggeser kurva batasan anggaran keluar dan merubah kemiringannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang efek pendapatan dan substitusi. Ketika suatu barang mengalami perubahan harga, akan berpengaruh pada jumlah barang yang diminta. Perubahan tersebut memiliki 2 efek, yaitu efek pendapatan dan efek substitusi. Yang pertama, efek pendapatan. Perubahan harga pada suatu barang akan menyebabkan pendapatan real konsumen pun berubah, sehingga jumlah permintaan barang akan turut berubah, yang mana harga barang lain dan pendapatan nominal konsumen itu tetap. Hal ini menyatakan dampak perubahan daya beli diakibatkan oleh perubahan pendapatan, perubahan harga, atau fluktuasi mata uang. Perubahan tersebut dapat meningkatkan daya beli sehingga konsumen akan membeli produk lebih banyak atau membeli produk yang lebih baik.
Efek ini memiliki pengaruh yang bervariasi antara barang normal dan barang inferior. Yang kedua, efek substitusi. Perubahan sebuah barang yang diminta oleh konsumen akibat adanya perubahan harga, yang mana perubahan tersebut dibatasi pada pergerakan sepanjang kurva indiferen mula-mula atau pendapatan real dianggap tetap. Ini menyatakan bahwa perubahan ini disebabkan oleh perubahan harga relatif barang. Jika harga barang meningkat, maka konsumen akan membeli barang pengganti atau barang substitusi. Jika harga barang ini menurun, maka konsumen akan membeli produk tersebut lebih banyak. Nah, efek substitusi ini dapat kita lihat lebih jelas ketika melakukan pembelian barang mewah. Nah, kalau konsumennya itu tidak dapat membeli barang mewah tersebut, maka konsumen akan mencari alternatif lain atau barang substitusi yang lebih murah, lebih terjangkau, tapi kegunaannya itu sama. Nah, berikut ini perbandingan antara efek pendapatan dengan efek substitusi. Saya memiliki contoh antara soda dengan pizza. Untuk efek pendapatan, konsumen memiliki pendapatan yang berlebih, maka akan membeli lebih banyak soda. Dan untuk pizza, konsumen memiliki pendapatan yang berlebih, maka akan membeli lebih banyak pizza. Efek substitusi untuk soda memiliki harga yang relatif lebih murah, sehingga konsumen akan membeli lebih banyak soda. Sedangkan untuk pizza yang memiliki harga yang relatif lebih mahal, maka konsumen akan membeli lebih sedikit pizza. Efek totalnya untuk soda, efek pendapatan dan substitusi mengarah ke arah yang sama, sehingga konsumen akan cenderung membeli lebih banyak soda. Sedangkan untuk pizza, efek pendapatan dan efek substitusi mengarah ke arah yang berlawanan, sehingga efek total pada konsumsi pizza ini tidak terdefinisi. Efek pendapatan merupakan perubahan konsumsi yang dihasilkan dari pergerakan ke arah yang lebih tinggi pada kurva indiferen. Sedangkan efek substitusi merupakan perubahan konsumsi yang dihasilkan dari titik pada kurva indiferen dengan tingkat substitusi marginal yang berbeda. Ketika harga barang yakni soda menurun, konsumen akan beralih dari titik A ke titik C. Perubahan tersebut dapat dilihat dengan dua cara. Pertama, konsumen yang bergerak sepanjang kurva indiferen awal dari titik A ke B, yakni konsumen akan cenderung memilih kedua titik tersebut. Yang kedua, konsumen akan bergeser ke kurva indiferen yang baru dengan berpindah dari titik B ke C. Meskipun titik B dan C berada pada kurva indiferen yang berbeda, kedua titik tersebut memiliki tingkat substitusi marginal yang sama, sehingga kemiringan pada kurva indiferen awal titik B sama dengan kemiringan kurva indiferen baru titik C. Nah, dari contoh perbandingan ini, konsumen tidak sepenuhnya memilih titik B, tetapi titik B inilah yang menjadi pengaruh untuk memperjelas dua pengaruh penting dalam menentukan keputusan. Sehingga pergerakan dari titik A ke B itu merupakan efek substitusi, sedangkan perubahan dari titik B ke C merupakan efek pendapatan. Ya, selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai menurunkan kurva permintaan. Nah, kurva permintaan itu menunjukkan kuantitas permintaan suatu barang dari bermacam-macam tingkat harga. Kita dapat melihat bahwa kurva permintaan konsumen sebagai ringkasan dari keputusan optimal konsumen yang timbul dari budget constraint dan kurva indiferensi. Nah, dari contoh soal yang tadi ini, harga pizza awalnya adalah Rp40.000 dan soda Rp10.000. Sedangkan penghasilan kita selama sebulan adalah Rp200.000. Sedangkan harga pizza ini mengalami penurunan, yaitu menjadi Rp20.000. Nah, pada harga awal konsumen mampu membeli sebanyak 3 pizza. Sedangkan ketika harga menjadi Rp20.000, konsumen mampu membeli sebanyak 7 pizza, di mana kuantitas yang mampu ia beli bertambah 4 pizza. Karena harga turun, konsumen dapat membeli barang tersebut dengan jumlah yang lebih banyak. Akan tetapi, barang soda yang tidak terjadi penurunan harga justru mengalami penurunan jumlah permintaan. Hal ini disebabkan karena barang pizza dan soda ini merupakan barang substitusi.
Kemudian, tingkat optimum konsumen berpindah dari titik A ke titik B, sehingga garis anggaran dapat kita lihat dari ini bahwa garis anggaran ini akan bergeser ke arah luar. Karena efek pendapatan dan efek substitusi ini, konsumen meningkatkan pembelian pizza mereka. Sehingga bentuk kurva permintaan pizza dapat digambarkan sebagai berikut, di mana kurva permintaan pizza mencerminkan hubungan antara harga dan kuantitas permintaan. Hasil kurva permintaan ini berasal dari keputusan konsumen tersebut. Dapat kita lihat karena harga mengalami penurunan, jumlah kuantitas pizza meningkat dari 3 menjadi 7, sehingga permintaan bergeser. Maka dapat kita simpulkan bahwa theory of consumer choice atau teori pilihan konsumen memberikan dasar teori untuk kurva permintaan konsumen. Teori ini sangat berguna dalam mempelajari berbagai keputusan yang dibuat seseorang dalam menjalani kehidupan mereka. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai 3 pengaplikasian dari keseluruhan materi yang telah kelompok kami sampaikan. Jadi di sini kami akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah semua kurva permintaan miring ke bawah? Yang kedua, bagaimana upah mempengaruhi penawaran tenaga kerja? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh perubahan suku bunga terhadap tabungan? Mari kita jawab satu persatu. Nah, apakah semua kurva permintaan miring ke bawah? Seperti yang kita tahu, teman-teman, bahwa di dalam ekonomi ada suatu hukum yang cukup terkenal, yaitu hukum permintaan, di mana bunyinya adalah ketika harga suatu barang naik, maka kuantitas permintaannya akan berkurang atau turun. Begitu juga untuk sebaliknya, ketika harga tersebut turun, maka kuantitas permintaannya akan bertambah. Dalam hal ini ada ceteris paribus, teman-teman. Nah, tapi dalam kehidupan nyata ternyata ada barang-barang yang menentang hukum permintaan ini. Jadi justru ketika harga barang tersebut naik, kuantitas permintaannya semakin banyak. Tetapi ketika harga tersebut turun, maka kuantitas permintaannya semakin sedikit atau semakin berkurang. Inilah yang disebut dengan barang given, teman-teman. Nah, di sini saya ada sebuah contoh yang bisa menggambarkan bagaimana kurva permintaan itu tidak miring ke bawah, begitu. Jadi di sini ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, teman-teman. Jadi seorang konsumen ini membeli 2 barang, yaitu kentang dan daging. Di mana kentang ini merupakan barang inferior. Apa sih itu barang inferior? Barang inferior ini adalah barang yang jumlah permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan sebaliknya. Contoh nyata dalam kehidupan kita tentang barang inferior ini adalah seperti barang bekas, teman-teman. Jadi ketika pendapatan kita sedang rendah, maka kita akan rela untuk membeli barang-barang bekas asalkan kualitasnya masih baik. Tetapi ketika kita memiliki pendapatan yang lebih tinggi atau pendapatan kita meningkat, maka kita tidak akan mau lagi membeli barang bekas, kita maunya membeli barang yang baru. Oleh karena itu, ketika pendapatan kita naik, kuantitas permintaan akan barang bekas ini akan berkurang. Nah, dalam hal ini, kentang ini merupakan barang inferior tersebut, teman-teman. Kemudian untuk kondisi yang kedua, bila harga kentang naik, maka yang terjadi ada 2 efek di sini. Yang pertama, efek substitusi, yaitu membeli semakin sedikit kentang. Dan yang kedua adalah efek pendapatan, yaitu membeli semakin banyak kentang. Dalam hal ini, efek pendapatan itu lebih besar dibandingkan efek substitusi. Untuk lebih memudahkan, mari kita langsung masuk ke grafiknya saja. Jadi di sini saya ada grafik yang berisikan kurva batas anggaran dan kurva indiferensi dari seorang konsumen ini tadi. Pada awalnya, kurva batas anggaran dari si konsumen ini berada pada garis AB.
yang berwarna biru tersebut. Sehingga titik optimalnya atau titik optimumnya ini berada pada titik C, yaitu membeli kurang lebih 3 kuantitas daging, 3 daging dan juga 20 kentang gitu teman-teman. Tetapi ketika harga dari kentang ini naik, maka terjadi pergeseran pada sumbu vertikal yang awalnya dari AB, sekarang kurva batas anggarannya menjadi AD, sehingga titik optimumnya ini berada pada titik E teman-teman. Nah, karena kentang ini merupakan barang inferior, di mana ketika pendapatan kita meningkat, permintaan akan barang tersebut berkurang, maka di sini kuantitas kentangnya ini meningkat teman-teman. Karena ketika harga kentang ini naik, bisa dikatakan bahwa pendapatan kita ini menurun. Mengapa? Karena dari sebelumnya kita bisa membeli 80 kentang pada titik B itu, tetapi sekarang hanya bisa membeli sebanyak 40 kalau kita menggunakan semua pendapatan kita untuk membeli kentang itu teman-teman. Sehingga pendapatan kita turun kan. Dan di sini yang perlu ditekankan adalah tidak semua barang inferior itu termasuk barang given teman-teman. Tetapi semua barang given ini termasuk barang inferior. Oleh karena barang given ini termasuk barang inferior, maka bisa dikatakan bahwa kentang tersebut memiliki kurva permintaan yang miring ke atas. Yaitu ketika harga kentangnya naik, justru permintaan akan kentangnya ini juga naik. Tetapi teman-teman, dalam kehidupan nyata, kasus seperti ini sangat jarang ditemui karena sangat sulit untuk menemukan untuk memenuhi kondisi-kondisi seperti yang sudah saya jelaskan pada slide yang sebelumnya. Untuk pertanyaan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Sarah. Nah, jadi sekarang di sini saya akan bahas mengenai gimana sih upah ini mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Jadi, beberapa orang mengalokasikan waktu mereka dengan menikmati waktu luang. Sedangkan ada pula yang mengalokasikan waktu mereka dengan bekerja supaya dapat membeli barang konsumsi yang mereka perlukan. Ketika seseorang ingin mengalokasikan waktu mereka, ada trade-off yang mereka hadapi, yaitu mereka dihadapkan pada 2 pilihan, menikmati waktu luang atau bekerja untuk membelanjakan barang konsumsinya. Nah, di sini jadi labor supply ini berkaitan dengan ada tingkat upah pekerja, alokasi waktu di mana tadi yang saya sebutkan sebelumnya ada waktu luang dan waktu bekerja, dan juga ada konsumsi. Nah, upah ini apabila upah yang meningkat ini akan meningkatkan konsumsi, sehingga garis budget constraint-nya ini akan bergeser ke arah luar. Kemudian untuk waktu, permasalahan yang dihadapi ketika seseorang mengalokasikan waktu adalah mereka ini dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu menikmati waktu luang atau bekerja untuk membelanjakan barang konsumsinya. Selanjutnya yang ketiga adalah konsumsi. Nah, apa sih itu konsumsi? Konsumsi merupakan banyak uang yang akan mereka peroleh dari bekerja untuk membelanjakan barang konsumsinya. Nah, di sini saya ada contoh soal. Jadi, seorang pekerja menghasilkan pendapatannya sebesar $50 per jam dan memiliki waktu luang 100 jam dalam seminggu. Waktu tersebut ia alokasikan untuk menikmati waktu luang dan untuk bekerja supaya dapat membelanjakan barang konsumsi. Yang pertama, buatlah kurva budget constraint dan kurva indiferensi yang tepat untuk menggambarkan hubungan tersebut. Yang kedua, apa yang terjadi apabila ia memilih untuk menikmati waktu luangnya selama 60 jam seminggu? Kita akan lihat. Nah, di sebelah kiri ini, gambar ini, maka garis anggaran dari hal tersebut digambarkan pada gambar ini, di mana konsumen maksimal
konsumsi maksimal yang mampu ia peroleh adalah $5.000 atau $50 dikali 100, atau ini $50 dikali 100 jamnya. Dan waktu luang maksimal yang dia dapatkan itu 100 jam. Dan kurva tersebut dapat kita lihat bahwa apabila ia bekerja dan memperoleh konsumsi sebesar $5.000, maka ia harus mengorbankan waktu luangnya. Apabila pekerja tersebut ingin menikmati waktu luang selama 60 jam dalam 1 minggu, maka penghasilan untuk barang konsumsi yang ia peroleh sebesar $2.000 dalam seminggu. Pada kurva indiferensi ini menunjukkan titik optimum dari pilihan konsumen. Apabila dengan upah $50 per jam, pekerja tersebut memilih kombinasi konsumsi dan waktu luang yang diwakilkan oleh titik optimum ini, maka alokasi waktu yang ia pilih antara beberapa lama waktu luang dengan penghasilan yang ia dapatkan berada pada kondisi optimal. Titik tersebut merupakan titik batasan anggaran yang berada pada kurva indiferensi tertinggi, yaitu I2. Nah, sekarang apa sih yang akan terjadi apabila upah pekerja ini mengalami peningkatan? Nah, jadi kita masuk ke perumpamaan pertama ya. Apabila pekerja tersebut menanggapi peningkatan upahnya dengan memilih untuk bekerja lebih lama dan mengurangi waktu luangnya, gimana sih jadinya? Nah, dalam grafik ini menunjukkan pergeseran kurva garis anggaran ke arah luar yang disebabkan oleh meningkatnya upah pekerja. Apabila upah pekerja meningkat dari $50 menjadi $60 per jam, maka garis budget constraint atau BC1 bergerak ke arah luar, sehingga posisi garis ditujukan pada garis BC2. Pada gambar tersebut, pekerja menanggapi peningkatan upahnya dengan memilih untuk bekerja lebih lama dan mengurangi waktu luang, sehingga dengan optimal konsumen memberikan lebih banyak konsumsi dan sedikit waktu luangnya. Maka, sedangkan untuk garis kurva penawarannya, upah yang didapat meningkat dan waktu untuk bekerja pun juga meningkat. Selanjutnya kita ke perumpamaan yang kedua. Apabila pekerja menanggapi peningkatan upah pekerja tersebut dengan lebih mengalokasikan waktunya untuk menikmati waktu luang, apa yang terjadi? Nah, maka pada kurva ini, pilihan optimal konsumen memberikan lebih banyak waktu luang. Sehingga karena upah yang meningkat, upah yang ia dapatkan selama seminggu juga meningkat. Akan tetapi, jumlah peningkatan upah yang ia dapatkan selama seminggu lebih sedikit jika dibandingkan dengan perumpamaan pertama, di mana pekerja memilih untuk mengurangi waktunya. Sedangkan untuk gambar garis kurva permintaannya, upah yang didapat meningkat dan waktu untuk bekerja juga menurun. Versi terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana suku bunga mempengaruhi jumlah tabungan. Untuk memudahkan pemahaman, kita akan membuat suatu model, yaitu di mana masa hidup seseorang dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama adalah ketika dia muda dan bekerja dan dia mendapat penghasilan sebesar 100 juta rupiah. Dan periode kedua adalah ketika dia telah pensiun dan tidak mendapat penghasilan apapun. Saat muda, konsumsi yang dapat dilakukannya adalah penghasilan yang diterima dikurangi dengan uang yang dia sisihkan untuk ditabung. Sedangkan pada periode kedua ini, konsumsi yang dapat dilakukan adalah tabungan yang telah disisihkan saat muda ditambah dengan bunga yang diterima. Nah, dengan tingkat suku bunga 10%, maka jika ditabung semua, penghasilan yang dapat dikonsumsinya di masa akhir hidupnya adalah 110 juta. Maka ketika dia memutuskan untuk mengonsumsi semuanya saat muda, dia dapat mengonsumsi 100 juta rupiah. Atau ketika dia memutuskan mengonsumsi semuanya saat pensiun, dia akan mengonsumsi 110 juta rupiah. Dengan anggapan kondisi optimal yang diharapkan dalam menghabiskannya setengah-setengah, maka terbentuk kondisi optimal yaitu menghabiskan 50 juta saat muda dan 55 juta saat pensiun. Lalu apa yang akan terjadi ketika suku bunga meningkat menjadi 50%? Secara logika memang kita akan menambah jumlah tabungan kita, namun hal ini tidak selalu terjadi.
karena mempertimbangkan dua efek, yaitu efek substitusi dan efek penghasilan. Pada efek substitusi, ketika suku bunga meningkat, tabungan yang awalnya dapat dinikmati 110 juta saat pensiun, sekarang dia dapat menikmati 150 juta saat pensiun. Maka konsumsi saat muda pun sekarang menjadi lebih mahal daripada konsumsi saat pensiun. Maka konsumsi saat muda menurun, dan dia akan meningkatkan tabungannya agar konsumsi saat tuanya pun meningkat. Sedangkan melihat dari sisi efek pendapatan, meningkatnya kemampuan konsumsi membuatnya memilih kurva indiferensi yang lebih tinggi, yang lebih memuaskan, yaitu dia menghabiskan lebih di kedua periode. Maka konsumsi saat muda meningkat dan konsumsi saat pensiun pun meningkat. Tapi karena konsumsi saat muda meningkat, maka uang yang disisihkan untuk tabungan pun menurun. Bagaimana konsumen akan bertindak? Hal ini tergantung apakah efek manakah yang memiliki pengaruh lebih kuat. Jika efek substitusi memiliki efek lebih kuat daripada penghasilan, maka konsumen akan meningkatkan tabungannya dengan mengurangi konsumsinya saat muda dan meningkatkan konsumsinya saat pensiun. Tapi jika efek penghasilan lebih besar daripada efek substitusi, maka dia akan meningkatkan konsumsinya di kedua periode. Lalu bagaimanakah keputusannya? Sampai saat ini para ekonom masih berdebat dan belum mendapat hasil absolut bagi permasalahan ini. Maka dari itu bisa dibilang kesimpulannya adalah bergantung terhadap masing-masing konsumen. Efek manakah yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap mereka?